Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan meres anime lagi yang menjadi favorit gue di musim fall 2025 adalah Kashiwada Sandia. Bisa bilang episode menarik, jadi intinya ada sebuah perayaan kecil ya ketika pada saat Natal, dan ternyata Kashiwada tuh pengen ngasih hadiah gitu kan ke Ota, walaupun emang Ota tetap niatnya jahat ya. Dia usil gitu kan untuk memberikan sebuah makanan busuk gitu loh Kashiwada. Jadi ya apa ya, ya ini udah makin kelihatan sendirinya kalau emang si Ota emang apa ya, nggak kuat kalau harus deket sama dia gitu kan, gitu, dengan rasa ada malunya gitu kan. Tapi ya itu sih, kehadiran kakaknya ini bener-bener makin rame, dan gue penasaran apa yang nanti terjadi gitu kan, karena kita melihat bahwa flashback ini bakal memperlihatkan Kashiwada kecil, dan gue pengen tahu. Yaudah, tidak tunggu lagi, langsung ke episode baru dari Kashiwada. Lanjut ke episode baru dari Kashiwada dulu, langsung aja. Tadoko Rukun penderitaan. Apalagi nih? Tentang Rintaro nih ya. Rintaro KW. Pengaturan ulang tempat duduk. PRC time juga dia. Dapat dapat screen time juga dia nih. Oke. Berasa berasa diliatin ya kali ya. Iya, berasa diliatin. Depannya kasih wadah lagi. Ah elah. Bikin salfok anjir. Kasih wadah gini buat nih kan, lihat ini. Bener-bener tembok loh. Ada koro ya. Bener-bener. Soalnya si Ota juga ngeliatnya gitu kan. Oh, oh, siapa lagi nih? Tabu. Ya, iyalah bener dong. Tabuchi bener dong. Ya udah, gue sih pulang sih. Anjir, pakai harus banget ya cosplay rodeo gitu ya, atau cosplay cowboy gitu. Gak, iya, bener dong. Oh, tapi cakep banget sih. Tabuchi cakep banget sih emang di dandan begitu. Ngasih udah lucu ya, iya kan? Dan lu ada di situ. Sumpah goblok banget, sumpah nih anime. Asli. Berbaju Goku emang. Bertahan lah. Oke. Jadi tegur ya, Tadokoro. Ya. Anjir, begini begini jadi satu cerita ya. Nggak mau, nggak mau. Marahin kan. Cuman gimana ya? Kasihan anjir si Tadokoro emang. Kalau si Kashiwada kan emang selalu ngeliatin dia dari jauh kan. Kalau emang dia lagi nggak jauh gitu. Wow, best banget tuh.
Sebenarnya emang lagu emang enak ya. Enak lagunya emang. Oh yeah. Enak lagu emang enak emang. Itu ini ya masih berlanjut nih. Iya, kena lagi gue. Kena lagi gue. Bete banget cuma. Enggak, soalnya Tabuchi emang udah mantau aja kan. Dari samping ya kan. Kalau si Otak iseng ya kan. Anjir banget ya. Kan berasa monster itu. Hmm, liatin dah lo masih Tabuchi lo. Tahu. Pasti. Oke. Oke, balas gambar ya. Ketahuan dah. Ketahuan dah ntar. Juga di kena kena nih ntar. Kena dari. Sebenarnya itu senseinya baper. Iya, sensei juga. Iya, sensei juga kebaper emang. Sensei juga kebaper soalnya. Dia punya cerita sendiri juga soalnya. Oke. Buset dah. Ayo lo. Ayo lo. Main cincang lo sama Tabuchi lo. Aduh kono. Kena lagi nih. Udah dua kali ya. Udah dua kali. Itu ketiga kali teriak nih terus. Dan pas banget lagi liatin gurunya. Goblok banget sumpah. Lagi ada aja anjir. Sesuai banget. Pasti kena lah, gak mungkin enggak. Mana saya aja kebaper dong. Apakah ini bakal lucu kalau gue pakai gambar ini ya kan? Gue mau ngecairin suasana emang
Caranya emang ada, aduh gue menangis gue. Soalnya dia juga mikirin diri sendiri gitu. Gimana caranya biar kelasnya cair gitu. Biar kelasnya bisa asik gitu kan. Kepikiran dia bikin gak pengen gambar gitu juga. Gitu. Kayak abad coba. Iya bener. Bener ada Koro. Si Sensei mah nggak tinggal diem ya kan. Lucu banget anjir itu. Lucu banget sih. Bikin iya bikin manusia salju sendirian ya kan. Sama Noranya iya. Ah kena duluan dong. Ya elah. Duluan dong diserang dong. Yap. Dan sudah ketahuan. Ya udah ketahuan ya kan. Yes. Lucu banget sih semua. Duh. Misterinya siapa sih? Us, metrik anjir. Anjir bisa ngeliat dari cara matanya ini. Mm-mm. Mm-mm. Oh oke. Okay. Anjir nggak kapok-kapok nih. Kalau kan kalau ya kan. Kalau kalau nggak terjadi gimana ya? Ya, tadi awalnya begitu. Kagak dia mau ngasih kayaknya. Enggak kayak dia mau ngasih itu deh. Enggak tahu deh, gitu deh. Mau, apa rencananya gua nggak tahu deh. Enggak tahu gak rencananya apa nih, enggak tahu. Bener-bener nge-freeze anjir. Hmm. Oke. Okay. So, dilempar. Bu, iya bener dong. Bener dong. Hebat, kasih wadah hebat. Baku gue banget tuh. Baku gue banget asli. Ini suara baku gue banget semua. Gue dikata nggak nonton Boku no Hero tapi tahu suara baku gue tuh begini emang. Mas saya juga ya. Siapa yang mau berteman sama lo, Ata? Langsung musiknya dung 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 der. Temennya dendam, dendam anjir. Pembulian ini emang enak loh dibully balik. Kena dong headshot. Oh my god. Kenapa ya? 3 lawan 1 dong.
Itu inilah berarti ya. Bu- Buset dah. Cukup 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 sekali efektif aja. Ini kasih wadah dari tadi main efektif mulu ya. Itu santai aja ya kan. Yang penting efektif ya kan. Nggak mengandalkan speed. Hmm, hmm, ya elah. Dia udah senyumin dong ke kasih wadah. Ah, elah. Cute banget sih. Oh ini ya. Oh, teman masa ya elah, pantes. Pantes. Pantes kasih wadah nempel mulu, ya kan. Maksudnya eh, langsung tertarik gitu loh sama si Ota. Dia ada jaraknya ya, misalnya sebenarnya ada inilah, ada intervalnya ya. Ketika kenal sama seseorang ini kan. Ini kita kayak udah pernah ke notice gitu loh, cuman dia mungkin lupa kali si Ota. Hmm. Ya flashback ini, flashback ini. Hmm. Hmm, kan bener. Heyo. Dan dari kecil emang udah iseng anjir. Kakaknya 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 kalau semana ya? Paling paling SMP kali ya, SMA kali ya. Hmm. Soalnya kan TK kan ini kan. Enggak SD ini TK ini. Iya, Ota masih TK ini. Ya elah. Ketemu maestri nih kan. Maestri. Emang udah ini sih. Emang emang udah kenal dari kecil. Hmm. Nah, baru Ota langsung kepikiran ya kan. Gimana cara cara ngajak dia ya gitu kan. Ya, gimana cara ngajak dia ya gitu. Soalnya dia doang yang bener-bener dikucilin. Sekali lempar kodok dong. Sekali itu lempar kodok ya kan. Buset. Tapi tapi kamu nggak ada kaget. Ya elah. Wajar kalau Ota masih penasaran. Maksudnya wajar kalau Ota masih penasaran dengan ekspresinya dia gitu kan, si Wada ya kan. Betul. Betul Ota, betul. Emang dari awal emang Ota emang gitu sih, emang apa ya? Emang terbuka banget gitu ya kan. Gitu nggak tegang lihat temennya ada yang sendirian gitu. Ya elah. Wen ya, Wen ya. Aduh, apa digandeng nggak tuh? Lucu banget sih. Ini sudah terjawab sih emang alasan ke si Wada ya kan. Bisa langsung langsung apa ya? Langsung keinget ya apa yang terjadi ketika dia emang mulai suka gitu kan. Karena dia udah nanam cintanya tuh dari kecil.
Acubatan Dread. Wen ya. Oh, Takun. Kecoa anjir. Kurhakar kan kecoaan. Ya Kurhakar kecoa kan. Nah, lucu banget sih. Dan setelah itu baru bisa kesampaian ya. Oh, jadi dark sih kalau tanya udah nggak ada gitu kan. Wah, itu dark banget sih. Asli. Ah, iya bener. Bener anjir. Tapi pindah. Tapi pindah, bukan bukan sedih sih. Tapi pindah, pindah. Bukan mati, bukan. Makanya gue bilang sad banget sih. Ya, mm-mm. Lebih ke pindah. Gue tuh sedih sih, masih galau banget sih kasih wadah kalau sampai. Mm-mm. Tapi ini aja udah sedih sih, masih masih kecil kan. Iya. Hmm. Dan semenjak itu ya, gue pengen ngomong terima kasih tapi nggak bisa gitu kan. Dan bersyukur sekarang sekelas. Iya. Aduh, Hasan Jimmy bos, ngeri emang. Hasan Jimmy. Aduh, ini konvensi nggak termasuknya nih? Enggak. Itu bukan convincing sih, itu cuman kayak lebih ke pengakuan aja kalau sebenarnya emang itu yang gue suka dari Ota gitu kan. Yang rame ya kan, yang care gitu kan ke dia ya kan. Sumpah sih itu bakal jadi dark anime sih kalau Ota meninggal atau apa gitu kan, jadi dark banget sih. Pasti kasih wadah bakal depresi banget itu. Kayak gue bilang anak sekecil itu aja sampai orang yang dia pengen ngomong makasih tapi ternyata udah pindah aja udah bakal galau kan gitu. Apalagi sampai meninggal tuh depresi banget pasti. Jadi dark anime ntar. Kok coba seperti gini. Dikirain Gua tuh baru nyadar kalau ini lagu Sangatsu no Patasia ternyata. Gue pikir lagunya beda siapa gitu ya. Ternyata Sangatsu no Patasia ternyata yang nyanyi. Berarti sama kayak lagunya Kakono Inazuke yang endingnya, yang ending season satunya. Makanya gue bilang kok kayak familiar nih lagu yang nyanyi. Aduh coba sih. Nggak bisa. Ding. Nggak. Kocak banget sumpah. Tapi ya ini episode 7 ya kan. Episode 7 bener ya? Episode apa? Episode 7, episode 6 kayaknya. Episode dari ya kasih wadah San ya kan. Ya sekali lagi ya. Alasan kenapa ini sebenarnya udah terjawab ya dengan apa yang menjadi keraguan
teman-teman termasuk gue sendiri gitu kan. Kenapa Kashiwada tuh apa ya, bisa dibilang ya terlalu mudah ya gitu kan untuk apa namanya, menerima Ota gitu kan. Karena kan yang gue lihat kan Ota tuh kayak emang pure karena ngejahilin dia kan. Jadi artinya emang dia ngerasa bahwa dengan menjahili Kashiwada tuh dia puas gitu loh. Jadi artinya dia bisa melihat ekspresi yang sebenarnya dia pengen tahu gitu kan. Tapi ternyata jauh dari itu, ternyata memang Kashiwada tuh pernah berteman dengan Ota ketika di TK alias Osana Jimi lah gitu kan. Jadi apa, Ota ketika di waktu TK gitu kan ngelihat kalau Kashiwada tuh nggak punya teman gitu kan atau lebih banyak menyendiri. Kenapa? Karena emang teman-temannya ngelihat bahwa Kashiwada tuh sulit untuk berekspresi gitu kan. Makanya kan akhirnya dideketin sama si Ota gitu kan, yang secara emang kalau mau main, main aja gitu kan. Kan orang nggak peduli kalau misalkan apa namanya, gini, orang tidak peduli kalau melihat lu tuh bisa berekspresi apa tidak. Yang penting apa? Yang penting ketika lu ingin membuka hati lu untuk bermain dengan teman-teman, mereka akan nerima kok. Nah gitu. Jadi artinya Ota tuh secare itu sampai akhirnya dia peduli mau kasih wadah. Nah ketika pada saat si Ota memutuskan untuk pindah sekolah ya kan, ya si Kashiwada ini sempat nggak bilang terima kasih ke dia gitu kan. Sampai akhirnya dia masih pendem sampai sekarang kayak gitu. Jadi ya ini sih makanya gue bilang kalau misalkan si Ota misalkan lah gitu kan, Ota meninggal gitu kan pada saat di TK waktu itu gitu kan. Jadi apa nggak galau itu, apa nggak depresi itu Kashiwada ketika tahu kalau Ota tidak ada gitu kan. Wah, itu pasti bakal kepikiran sih si Kashiwada asli. Bakal jadi depresi berat sih ketika ngeliat apa orang atau hero dia ketika pertama kali bertemu di masa kecil itu udah nggak ada gitu kan. Makanya ketika dipindah aja dia bingung kan, apakah nanti sometimes bakal ketemu nggak sih sama si Ota lagi gitu kan. Dan ternyata ya jodoh tuh emang nggak kemana. Ketika ketemu lagi di bangku sekolah gitu kan, akhirnya dia ketemu lagi sekelas lagi kan. Jadi ya mungkin yang jadi momennya nanti atau gongnya nanti adalah ketika si Kashiwada akan minta atau say thank you gitu kan, atau mengucapkan terima kasih ke Ota di waktu yang nanti akan terlihat gitu loh, atau mungkin waktu yang akan ditentukan nantinya. Nah itu kapan? I don't know. Jadi makanya gue pengen tahu bagaimana nanti si Ota bakal menyadari perasaannya gitu kan. Karena kan sama ini kan emang Kashiwada udah positif ya. Dia emang bener-bener suka sama Ota. Tapi apakah Ota suka dengan Kashiwada? Kan ini sifatnya lebih kesundere kan. Jadi artinya dia sebenarnya emang dia tuh emang seneng gitu loh ngeliat apa namanya, Ota tuh emang ngeliat Kashiwada tuh emang udah apa ya, udah bisa apa ya bahasanya ya, Kashiwada tuh udah inilah asik lah orangnya gitu kan. Jadi ya setidaknya dia tuh seneng gitu loh. Tadi pas main salju aja tadi dia sempet tersenyum-senyum sendiri kan ngeliat Kashiwada kan, walaupun emang hanya sekilas saja atau sepintas saja kayak gitu. Ya tinggal nunggu ini sih, tinggal nunggu development-nya mereka aja sih, mau couple-nya, mau dari Otanya sendiri gitu kan. Jadi biar nantinya kita dapat sebuah jawaban kalau ternyata nanti Ota emang inget hal itu ketika pernah di masa kecil itu, kayak gitu. Bersama dengan Kashiwada itu jadi gue yang kasih nomor subscribe dan isi komentar kira-kira anime follow up lagi yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi kalau yang belum, sabar, nanti bakal gue react satu-satu gitu kan, paling besok sih. Kalau untuk anime-anime yang bisa dibilang yang belum gue react lah gitu kan, yang pasti suka tinggal di search aja dan coba notifikasi agar lo tidak ketinggalan video dari gue dan sampai lagi di reaction anime gue selanjutnya, dan bye.